Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun penonton televisi dan juga pendengar radio di Jawa Barat. Jumpa lagi bersama saya Hani Mulyani yang pastinya dalam program talk show Silih Tulungan. Yang pastinya tema kita kali ini yaitu pemulihan ekonomi sektor media di Jawa Barat. Dan selain itu juga yang pastinya kita harus mencegah hoax dan juga protokol kesehatan. Yang pastinya sudah ada 3 narasumber yang sudah hadir di dalam studio kali ini. Ada Dr. Daniar sebagai Widya Iswara ahli media dari Dinas KUKM. Halo Pak, apa kabar Pak? Kabar baik, Pak. Baik, dan di sini juga ada Pak Kadis, Kepala Dispusibda Dr. Insinyur Haji Ahmad Hadadi MSI. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Dan di sini juga ada Ketua Himpunan Pengusaha Kecil dan Mikro Indonesia, ada Ibu Lisha. Halo Ibu, apa kabar Bu? Assalamualaikum. Baik, ya. Waalaikumsalam. Baik, mungkin kita akan langsung saja Bapak dan juga Ibu, kita akan berbincang pada kali ini. Mungkin yang pertama mungkin Hani akan bertanya ke Pak Kadis terlebih dahulu. Mungkin Pak Kadis ini kan sebagai Kepala Dispusibda nih Pak ya. Nah, apa nih yang menjadi alasan untuk yang pastinya ikut andil dalam pemulihan ekonomi yang dimana mungkin sekarang ini kita masih dalam pandemi COVID-19, yang pastinya juga banyak sekali berita-berita hoax di luar sana, entah itu vaksinnya, entah itu berita yang lainnya juga. Mungkin Pak boleh Pak? Ya, saya selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan yang kedua saya sebagai Kepala Subdivisi Media, Telekomunikasi dan Informasi dalam rangka pemulihan ekonomi daerah Provinsi Jawa Barat. Saya ditugaskan oleh Pak Gubernur yang pertama bagaimana masyarakat Jawa Barat lebih literat dan juga pandai memilih berita, terutama berita-berita hoax. Kaitannya dengan adanya ya pandemi COVID-19 ini, kita sudah sama-sama maklum bahwa semua sektor kehidupan terdampak oleh COVID ya. Sehingga dengan demikian ya salah satunya bagaimana kita untuk bisa bangkit, bisa normal kembali, maka kata kuncinya semua disiplin dalam protokol kesehatan. Sehingga kesehatan harus menjadi prioritas. Kita semua sehat, apalah kita banyak uang, tapi ketika sehat kan. Jadi intinya adalah bagaimana Jawa Barat kembali pulih, sehat, daya tahan tubuhnya tinggi, dan paham bagaimana pentingnya kesehatan dan bagaimana supaya sehat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam rangka menangkal COVID ini maka harus segera selain protokol kesehatan, vaksin. Bapak Gubernur menargetkan sampai Desember ini selesai urusan vaksinasi di Jawa Barat. Diusahakan tidak 70%, bahkan di atas 80%. Sementara sekarang kita baru di angka yang tahap 1 saja di atas 30%. Tahap keduanya baru di bawah 20%. Jadi masih jauh sehingga ini perlu ada terobosan ya, perlu ada gerakan masif di semua level, di semua kondisi masyarakat, termasuk di pelajar, di kita semua dan lansia. Diharapkan semua melakukan vaksinasi, melakukan vaksin. Kami kaitannya di sini pentingnya media untuk mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat kita literat, dan apalagi saya sebagai Kepala Dinas Perpustakaan harus meningkatkan indeks literasi Jawa Barat. Literasi ini tentu bukan hanya masalah membaca, menulis dan menghitung, termasuk literasi untuk pengetahuan lainnya, ya sains, teknologi, sehingga termasuk dalam berekonomi diharapkan masyarakat Jawa Barat memiliki kemampuan lain ya, termasuk kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi komunikasi, sehingga kegiatan jasa, kegiatan menghasilkan produk, termasuk kegiatan bisnisnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bisa memiliki daya saing dengan yang lainnya. Betul. Intinya apalagi itu. Sekarang ini kan era digital, di zaman 4.0 yang memang kita juga mau tidak mau ya Bu ya harus mengikuti perkembangan zaman sekarang gitu kan. Kalau misalnya memang kita semuanya ingin maju, itu juga begitu. Jangan sampai tadi yang disampaikan Pak Kadis, banyak uang tapi kita nggak bisa kemana-mana, kan ngapain ya Bu ya gitu kan. Oke. Baik,
Mungkin sekarang kita beralih ke Pak Daniar mungkin ya. Pak Daniar, bagaimana nih mungkin untuk kabar ekonomi sekarang ini di Jawa Barat? Apakah sudah merangkak naik atau malah semakin lesu-leles? Alhamdulillah memang program-program yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi tentang vaksinasi, kemudian program pemulihan ekonomi sudah berdampak positif Teh. Terlihat dari pertumbuhan ekonomi bila saat ini bila dibandingkan dengan tahun kemarin ya, triwulan 2 di bulan Juni kita sudah merangkak 6%. Kalau misalnya per triwulan dari triwulan 1 ke triwulan 2 kita udah ada kenaikan kurang lebih 2%. Jadi alhamdulillah memang program-program Pak Gubernur khususnya dalam pemulihan ekonomi ini sudah memiliki dampak yang cukup signifikan untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Gitu. Jadi alhamdulillah udah mulai bangkit pulih nih. Jadi tadi vaksinasinya berhasil gitu ya, meskipun tadi kata Pak Kadis sedikit demi sedikit, dan kemudian juga kita program untuk literasinya juga dari Pak Kadis sudah menyampaikan bagaimana program literasi ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat Jawa Barat sehingga mau divaksin juga mau juga beraktivitas setelah dengan prokes-prokes tertentu. Ya, betul. Oke. Baik. Dan mungkin sekarang berapa besar nih untuk pengaruh dari sektor ekonomi khususnya untuk pengusaha wira swasta atau UMKM sendiri nih di era pandemi seperti ini? Mau Pak Daniar dulu, mangga nanti kita ke Bu Lisha. Boleh ya. Kalau misalnya berkaitan dengan sektor-sektor tertentu, memang ada sektor yang cukup signifikan terdampak, khususnya di jasa transportasi, kemudian juga jasa ekonomi pariwisata ya. Dan otomatis kalau berpariwisata, otomatis UMKM-nya juga, aircraft-nya juga berpengaruh tuh. Kemudian juga berkaitan dengan jasa perusahaan, jasa-jasa media seperti ini juga berpengaruh ya. Mereka itu rata-rata terdampak 90% Teh. Dan hasil survei membuktikan bahwa memang pengusaha khususnya secara umum memiliki mendapatkan penurunan penjualan atau pendapatan itu kurang lebih dari 74%. Jadi memang cukup signifikan. Tapi yang menarik adalah ada juga memang sektor-sektor tertentu yang malah naik. Nah, sektor-sektor real seperti pertanian, kehutanan, perikanan naik kurang lebih sampai dengan 3%. Oke, baik. Bu Lisha tahan sebentar, kita akan break sejenak terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita pada kali ini. Baik, pemirsa yang ada di rumah dan juga pendengar untuk radio di seluruh Jawa Barat, jangan kemana-mana, program Silih Tulungan akan segera kembali. Untuk kamu yang ingin memiliki aplikasi Candil ini, caranya mudah loh. Buka Play Store dan ketikkan kata kunci Candil pada tab pencarian. Lalu install di smartphone kamu. Selain itu, Candil juga sudah tersedia dalam versi Windows. Di dalam Candil ini, kamu bisa membaca buku dari beragam jenis. Buku anak, buku akademik, novel, dan masih banyak lagi. Selain jenis buku yang beragam, Candil juga memberikan kemudahan dalam pencarian judul dengan memasukkan keyword yang kita inginkan. Kemudahan lainnya yaitu kamu dapat copy-paste kutipan dalam buku berikut dengan sumbernya dan juga dapat menandai tulisan yang menurut kamu penting. Dan bagi kamu yang sedang malas membaca atau sedang beraktivitas, Candil ini memiliki fitur text to speech. Jadi, tidak ada alasan untuk kamu malas membaca ya. Bagi pembaca yang sering membaca dari aplikasi Candil ini, namanya akan muncul di halaman awal aplikasi sebagai pembaca terbaik. Yuk, install aplikasi Candilmu sekarang. Baik penonton televisi dan juga pendengar seluruh radio di Jawa Barat, kembali lagi masih bersama saya Hani dan juga masih bersama ketiga narasumber kita pada kali ini. Mungkin kita akan lanjut ke Ibu Lisha, mungkin kita akan lanjutkan perbincangan sebelumnya, mangga Bu. Kalau untuk yang dampak COVID itu pasti yang paling terdampak adalah di pengusaha mikro. Karena secara mobilitas dan secara tatap muka itu kan kalau yang namanya pengusaha mikro itu banyak sekali bersentuhan dengan langsung orang ke orang, kayak pedagang kaki lima, kayak pedagang yang di jalan-jalan atau yang kaget-kagetan gitu. Jadi setelah adanya COVID ini
mereka yang sangat terdampak, bukan lagi berkurang, malah mungkin tidak ada sama sekali penghasilan. Makanya pada saat ada program Kementerian KUKM BPUM itu sangat membantu. Mungkin kalau menurut pengusaha yang kecil atau menengah 2,4 juta tuh berapa sih, atau 1,2 tuh berapa? Tapi bagi kami di pengusaha mikro itu sangat membantu, minimum untuk memulai hidup baru. Karena untuk memulai hidup itu kan minimum kita tuh harus bisa makan dulu. Setelah itu baru kita tentang vaksin. Jadi pada saat pertama itu vaksin tuh kita belum sosialisasi, karena kan waktu itu hanya mungkin orang kalangan tertentu yang tahu manfaatnya vaksin. Tapi setelah BPUM-nya itu sudah terasa dan alhamdulillah cair ya. Pada saat itu komunitas kami juga mendapatkan mungkin kurang lebih di 60%-an, karena tidak semua terdata, karena itu juga harus dengan data yang valid ya dengan dinas KUKM terkait. Akhirnya semakin kesini vaksinasi itu semakin paham apa perlunya. Makanya di sini betul kata Pak Kadis dan Pak Daniar juga bahwa literasi ke masyarakat, baik itu soal vaksinasi, kemudian juga soal era digital. Begini Neng, kita ini mau nggak mau harus berimigrasi, bertransformasi dari penjualan offline ke online itu mau wajib. Dan itu harus diliterasi, harus diedukasi. Karena kalau usaha mikro itu kan secara pendidikan mereka itu kan untuk pemahamannya harus pelan-pelan, harus merasakan dulu akibatnya kalau tidak mengikuti pemerintah. Setelah teman-teman saya, anggota saya banyak yang meninggal karena COVID ya. Akhirnya mereka tahu bahwa vaksin itu sangat penting. Nah dari situlah berbondong-bondong pengen vaksin, dan alhamdulillah komunitas kami sudah melakukan vaksin. Yang pertama itu di Kabupaten Bogor yang udah kerjasama dengan Pak Kadisnya, kemudian juga di Kabupaten Bandung Barat gitu. Kalau di yang lain mungkin ikut sebagai peserta pribadi aja gitu, atau dengan Kadin kayak dengan Kota Bandung gitu. Nah itu mungkin perlunya literasi, baik itu soal vaksin, kemudian informasi apapun, apalagi sekarang digital, bahwa bertransformasi secara usaha itu wajib. Wajib keniscayaan. Cuma mungkin caranya macam-macam. Ada yang bisa langsung, kayak anak-anak milenial mah tidak diragukan lagi ya Pak ya. Makanya kenapa penghasilan anak-anak muda milenial yang paling cepat adaptasi dan naiknya sekian ratus%. Karena bahwa kita tahu juga bahwa yang namanya pengusaha sekarang itu kan ada 3 kriteria yang lagi naik ratus%. Bidang digital, bidang kesehatan, dan satu lagi bidang makanan. Nah itu semua kita tahu dari mana? Dari literasi, dari belajar. Kalau kita tidak ada informasi itu, kita mana tahu mana yang lagi happening usaha gitu. Nah jadi makanya sekarang saya sangat bersyukur bisa memberikan pencerahan atau memberikan edukasi bahwa memang kita sebagai UKM meskipun mikro, dan kita juga mungkin dari nol lagi tidak apa-apa, tapi kita harus belajar lagi bagaimana kita berusaha, jangan offline saja tetapi online atau digital, dengan cara apa? Belajar secara literasi digital gitu. Betul sekali. Karena kalau misalnya memang punten Hani juga punya usaha kecil-kecilan gitu ya. Nah, karyawan Hani itu gitu ya, memang nggak mau vaksin. Takut, tapi karena mau tidak mau, karena mereka barisan terdepan yang memang mereka berhadapan dengan customer. Kalau kamu nggak mau vaksin, kamu mendingan keluar, kata Hani gitu kan? Karena kalau kamu sakit, masa saya harus keluarin biaya sendiri gitu kamu? Jadi bising nanti gitu kan? Mau vaksin nggak gitu? Tapi alhamdulillah sih gitu. Sekarang Hani dan juga karyawan yang di store sama yang di rumah juga alhamdulillah sudah vaksin kedua gitu. Jadi udah ngerti manfaatnya. Betul. Karena ya itu loh Pak. Jadi memang banyak sekali berita-berita hoax di luar sana yang sampai ada yang bilang, coba deh kalau udah vaksin, coba taruh logam di sini, nempel loh. Ya kali vaksin magnet kan gitu ya Pak ya. Di medsos kan begitu seperti itu loh Pak. Gitu. Makanya aneh sekali gitu kok sampai bisa menyebar berita yang seperti itu gitu kan. Oke, baik. Mungkin untuk pembinaan nih mungkin kepada Daniar ya Pak ya. Pembinaannya seperti apa nih yang dilakukan pemerintah nih untuk meningkatkan kembali UMKM? Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit juga sama Ibu Lisyo mungkin ya. Ya, secara umum sih memang yang harus ditingkatkan dulu literasi ya. Karena memang literasi ini sangat mempengaruhi dari pemahaman
UMKM. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Lise, ternyata memang pemahaman yang salah akan menimbulkan tindakan-tindakan yang salah. Jadi memang sangat penting sekali untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Yang kedua, bagaimana upaya pemerintah Jawa Barat ini membuat transformasi digital UMKM. Tadi sudah disampaikan juga bahwa memang keniscayaan sekarang kita semua terdampak sekaligus berubah secara fungsi ya, secara aktivitas lebih digital. Makanya memang sangat penting sekali juga bukan hanya pemahaman dari proses aktivitas, tapi pemahaman digitalisasi juga, karena kan ini media baru. Betul. Nah, jadi UMKM juga perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana transformasi digital, bagaimana menerima informasi yang baik, juga bagaimana mengeluarkan informasi yang baik. Itu juga yang penting. Nah, itulah mungkin dari pemahaman literasi digital, kemudian transformasi digital, sehingga nanti semua kehidupan akan menjadi mendukung revolusi 4.0. Ya, betul sekali. Baik, nah mungkin kalau misalnya kita berbicara digital nih Pak, perpustakaan pun kan biasanya identik dengan kita datang ke perpustakaan, baca buku. Betul ya kan? Karena sudah apa ya, sudah teringat dalam kepala itu seperti itu kan ya Bu, perpustakaan yang sepi, hening gitu. Nah, mungkin apa? Diisi ke perpustakaan gitu kan ya. Ya, jadi kami mencoba hadir dengan tadi transformasi digital, termasuk transformasi perpustakaan. Kami punya namanya Candil, membaca di Digital Library. Oke, jadi untuk anak-anak milenial, masyarakat juga silakan manfaatkan aplikasi kami dan gratis, bisa punya akun, kemudian nggak ada biaya bulanan? Tidak ada. Masuk Play Store langsung ya Candil. Gitu. Ya Candil ya. Jadi kami juga minta masukan agar buku-bukunya lebih update ya, lebih aktual sesuai dengan situasi sekarang, misalnya yang mau bergerak usaha apa, biar buku-bukunya yang lebih aplikatif ya, aplikatif, inovatif. Dan kami juga di perpustakaan kami fasilitasi ada wifi gratis, ya, sehingga bisa mengakses YouTube apa segala macam. Untuk diskusi ya kami ada ruang-ruang belajar, ada ruang diskusi, ya silakan, itu untuk masyarakat. Selain itu kami juga menyiapkan bagaimana perpustakaan ini lebih dekat. Ada puslink, pustakaan keliling. Kami ada colleger, itu untuk perpustakaan jalanan, street library. Ada micro library. Nah, itu beberapa ragam program kami di perpustakaan. Oke, luar biasa. Kita akan break sejenak terlebih dahulu Bapak dan juga Ibu. Untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga pendengar radio di Jawa Barat, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Baik pemirsa yang ada di rumah dan juga pendengar Radio Jawa Barat, kita kembali lagi dan kita akan lanjutkan perbincangan kita kali ini. Dan ini segmen terakhir sebenarnya, tapi obrolan kita juga semakin sini semakin seru, semakin nyambung gitu ya. Oke, kalau kita lanjut dari perbincangan sebelumnya, tadi Pak Kadis bilang bahwa
perpustakaan pun sekarang sudah menuju ke era digital. Tadi Pak Kadis juga sudah bilang kita bisa download ya Pak ya, baik di Play Store atau juga di App Store itu sudah bisa dua-duanya ya Pak ya? Bisa. Betul ya, downloadnya itu namanya Candil ya Pak? Candil mungkin nanti kita tinggal langsung saja masukkan username dan lain sebagainya ya Pak ya. Dan sekali lagi nih untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga pendengar radio di Jawa Barat, sekali lagi jangan takut kalian untuk download aplikasi Candil baik di Play Store atau juga di App Store, karena aplikasi ini gratis ya Pak? Gratis. Tanpa biaya bulanan Dari Pak? Bapak Gubernur Jawa Barat. Wow. Daripada nih, apalagi generasi milenial ya Bu, sekarang ini kan Pak suka, jangankan generasi milenial ya, saya Kolonial ya? Iya, makanya saya salah ngomong nih Pak. Saya salah ngomong. Saya generasi milenial juga gitu. Yang daripada download yang buku-buku kayak novel itu kan berbayar, setiap baca kita itu mau berbayar. Ini Berarti gratis. mendingan sekarang pindah aja ke Candil ya Pak? Candil ya, Candil Betul. ini kan tidak hanya buku-buku ilmiah, buku pelajaran, tapi juga Yang lain juga ada kan, Pak? ada Ada, sastra, ada pembelajaran agama, semua. ada Oke. yang aplikatif Aplikasi. juga ada. Bahkan kami selain memperkaya buku-buku koleksi Candil, kami juga sekarang dalam rangka pemulihan ekonomi bekerja sama dengan IKP, Ikatan Penerbit Jawa Barat. Kami akan bagi-bagi buku kepada perpustakaan yang ada di pelosok, yang memang anggarannya tidak mendapatkan dari pemerintah. Ya, jadi misalnya ada taman bacaan, ada pojok baca. Silakan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota kepada dinas perpustakaan atau dinas arsip kabupaten kota, memohon buku. Insya Allah kami mungkin tidak semua, anggaran juga terbatas. Dalam rangka pemulihan ekonomi ini, selain kami menyebarkan informasi kepada media tuh di televisi, radio, media sosial, ya, dan juga media cetak, media online. Insya Allah kami kerjasama. Dan kami juga bagi-bagi buku. Ya insya Allah, tunggu aja waktunya. Biar lebih literat masyarakat Jawa Barat. Dan segera pulih, bangkit, ekonomi Jabar, maju, juara, lahir batin. Amin ya Allah. Karena memang mungkin semuanya juga kita di sini berbagai sektor juga pastinya kita juga ingin segera bangkit. Betul kan ya gitu. Tapi ya mau kayak gimana lagi ya, memang kita juga masih pandemi Covid-19. Kalau misalnya memang Pelan-pelan. Bapak dan juga Ibu, Akang, Teteh, semua yang ada di rumah atau pendengar radio di seluruh Jawa Barat, ayo atuh orang vaksin ya. Jangan bisanya itu hanya ngeluh, marah-marah, nyalahin pemerintah. Gitu terus gitu. Dan banyak belajar. Ini betul. Ayo ke perpustakaan. Perpustakaan sekarang sudah bertransformasi. Harus menjadi pusat pembelajaran. Betul. Berbasis inklusi sosial. Yap, setuju. Gak ada lagi alasan yang namanya males ke perpustakaan ya Bu Dan ya. buku itu mahal. Kami menyiapkan bukunya dari pemerintah. Dari Bapak Gubernur, siap. Keren tuh. Sudah disupport oleh kita Pak Kadis juga, Pak Gubernur juga ya Pak ya. Jadi tunggu apa lagi. Tapi Bapak punten nih, kalau misalnya sekarang ini ada yang mendengar dan juga menonton kita di sini, kalau misalnya nih, kayaknya di sini nih butuh buku nih gitu loh Pak. Nah itu boleh kasih informasi. Harus membentuk perpustakaan. Nah, misalnya bisa taman ininya kemana ya, bacaan, Pak? pojok baca, lapor ke dinas. Ke dinas saja. Perpustakaan misalnya Bandung, silakan lapor ke kami kalau orang Bandung ya. Bisa ke Dispusida Jawa Barat atau ke Dinas Perpustakaan Arsip Kota Bandung, biar beliau-beliau nanti koordinasi dengan kami. Oke. Mudah sekali sebenarnya caranya ya Pak. Insya Allah. Betul. Tapi tolong ini tidak semua perpustakaan bisa bagi. Oke. Ya karena terbatas Betul, anggarannya. Baik. Yang pasti Siapa cepat dapat. dia dapat. Pokoknya mah hayu atuh orang budayakan baca gitu ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin sekarang kita akan kembali lagi ke Bu Lisha mungkin ya Bu ya. Oke. Bu Lisha ini kalau misalnya dari HIPMI Indo sendiri nih Bu, ada langkah apa nih yang diambil nih untuk meningkatkan perekonomian mungkin khususnya? Kalau sekarang kita yang pertama adalah penguatan mental. Karena baik yang terkena atau yang OTG itu secara mental mereka belum lagi kondisi yang PPKM ini banyak yang down gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah konsolidasi untuk penguatan mental para UMKM itu yang pertama. Yang kedua pembelajaran tadi literasi secara digital melalui Zoom meeting ataupun misalkan melalui WA group, bagaimana kita memberitahukan mengedukasi bahwa kita memang harus bertransformasi dan berimigrasi kepada online
marketing, mau nggak mau itu ya. Nah itu yang kedua, dan terakhir mungkin pembentukan DPC, karena memang kalau di kita itu masih ada beberapa yang karena bukan online itu mereka bukan tidak mau, tetapi secara sinyal. Nah nanti mungkin harus Dinas Kemeninfo mungkin ya, ada beberapa wilayah yang memang secara kapasitasnya mereka di wilayah mereka belum memungkinkan untuk melakukan marketing online. Nah, jadi itu mungkin yang kami lakukan, dan inovasi. Inovasi, karena tanpa inovasi sekarang kan zamannya serba cepat ya. Dengan kita juga kan kalau online itu seluruh dunia bersaingnya, bukan hanya di Indonesia ya. Jadi kita harus melakukan inovasi-inovasi, makanya kan ada makanan yang rasa-rasanya dicampur-campur gitu ya. Dengan juga makanan yang aneh-aneh. Iya, gitu tapi enak. Iya, betul. Enak gitu. Nah, itu jadi itulah perlunya tadi, betul kata Bapak, bahwa kita sebagai manusia jangan jangan putus-putusnya untuk terus belajar. Dari mulai kita lahir sampai masuk meninggal. Nah, itu ya Pak. Carilah ilmu mulai dari kita lahir sampai kita masuk liang kubur. Nah, itu jadi harus, karena kita punya pola dan kebiasaan yang sama sekali berbeda dengan masa sebelum pandemi. Betul sekali, betul. Pak Daniel mungkin ingin menambahkan, monggo Pak. Ya, untuk bertransformasi digital ini diperlukan memang kemampuan secara manusia ya, dan memang kalau misalnya kita ingin beradaptasi dengan lingkungan, kita pun harus tahu kira-kira apa yang saat ini terjadi. Dan buku adalah jendela dunia. Jadi kalau misalnya kita mau belajar mengenai apa yang terjadi saat ini di dunia, khususnya UMKM, dia juga harus sering baca buku teh. Bagaimana pemahaman, bagaimana pengetahuan dapat dibentuk melalui buku, bagaimana juga kemampuan secara teknis dapat dilihat dari buku-buku yang update yang paling terbaru. Karena dunia ini sangat dinamis dan perubahan zaman sangat cepat, makanya buku pun harus mengikuti, dan teman-teman UMKM harus sering baca buku, sering memahami tentang buku, sehingga akan menjadi lebih bagus lagi usahanya, akan lebih bagus secara individu. Betul. Gitu. Apalagi kalau misalnya dari UMKM sendiri mungkin ya, yang pertama mungkin sinyalnya karena daerah ya gitu kan. Tapi kalau misalnya sinyalnya udah ada, mereka mau iklannya gimana? Mungkin itu berarti keterbatasan dari komunikasi, betul nggak sih Bu? Gitu kan? Caranya kumaha kayak gitu, sinyal udah bagus tapi ngiklannya kayak gimana? Makanya sering-sering lah baca buku ya. Betul, literasi komunikasi. Betul, jadi komunikasi semakin lancar ya kan, ejaannya juga jadi tahu seperti apa gitu ya, betul ya Pak ya? Betul. Oke, mungkin dari Pak Hadis ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya, mari masyarakat Jawa Barat untuk melakukan proses literasi sehingga menjadi manusia-manusia yang lebih adaptif dengan zaman, jangan tergerus oleh zaman, justru kita harus bisa menyesuaikan, sehingga pandemi COVID harus lihat dari sisi positifnya, kita harus banyak belajar, dan begitu pentingnya kesehatan, cara hidup sehat, tingkatkan imunitas, berolahraga, makanan yang sehat-sehat, tidak merokok, apalagi narkoba. Olahraga terus. Mendingan gorengan singkong aja ngopi. Gitu ya. Oke. Iya. Tapi Pak, untuk target ke depan nih Pak, mungkin dari Dispositda sendiri nih Pak. Ya, kami ingin masyarakat Jawa Barat lebih literat, banyak gemar membaca. Insya Allah berita-berita hoax ini akan dengan sendirinya menjadi berita sampah. Masyarakat dengan sendirinya akan bisa memilih ya, dengan menjadi masyarakat pembelajar. Saya yakin masyarakat Jawa Barat akan lebih teredukasi. Masyarakat Jawa Barat kalau istilah Bapak Gubernur jadi mental juara lah, henteu cengeng, henteu panikan, tapi semua dilihat secara bijak, dan ulah nyalahkeun batur, kemudian nyalahkeun pemerintah. Mari kita sama-sama bangkit, pulihkan ekonomi Jawa Barat dengan cara segera vaksin, menggunakan protokol kesehatan, dan kita semangat untuk bekerja. Betul, dan semangat untuk melawan COVID-19 ini ya. Oke, mungkin baik. Bapak dan juga Ibu, tidak terasa perbincangan kita harus kita akhiri karena keterbatasan waktu. Baik, tapi mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Daniel lebih dulu, mangga. Memang untuk bangkit pulih secara ekonomi perlu dilakukan bersama. Jadi kita nggak mungkin pemerintah sendiri, mungkin asosiasi sendiri, kita perlu bersama-sama.
Yang harus dibangun adalah pertama kesadaran dulu, kemudian baru nanti sesuai dengan petunjuk dari Pak Kadis tadi ya, yang disampaikan bahwa memang nanti akan muncul aksi-aksi nyata, gitu ya. Jadi bareng-bareng lah kita. Ayo kita bareng-bareng. Menambahkan mungkin ya tadi betul apa yang dikatakan Pak Daniel, bahwa kita pertama menerima dulu bahwa ini COVID ada dan kita harus adaptasi dengan semua kegiatan barunya, tetapi kita tidak bisa dilakukan sendiri, harus bersinergi. Sinergi baik dari pemerintah, baik dari komunitas, baik dari media ini. Nah, jadi semuanya dengan sinergitas, mari kita bareng-bareng untuk menghadapi COVID sehingga kita bisa mulai melangkah maju untuk supaya ekonomi Jawa Barat lebih baik lagi. Betul. Makanya hayu tuh orang silih tulungan masyarakat, tulungan pemerintah oke, tulungan masyarakat. Hatur nuhun Bapak dan juga Ibu sudah sumping ke studio, hatur nuhun. Dan akhirnya pemirsa yang ada di rumah dan juga pendengar radio di Jawa Barat, terima kasih sudah menyaksikan kita bersama. Mudah-mudahan nanti kita dapat berjumpa kembali yang pastinya dalam program Silih Tulungan. Saya Hani Mulyani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing wargi. Kali ini admin mau ngasih tahu nih salah satu kemudahan dari aplikasi Candil milik Disposibda Jabar, yaitu fitur bacakan teks dengan setting text to speech. Nah, seperti apa sih? Jadi setelah teman-teman masuk aplikasi Candil dan memilih buku yang teman-teman inginkan, ketika teman-teman baca kalimat yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa klik drag dan blok, lalu pilih tombol bacakan teks. Maka akan terdengar deh suara seperti ini teman-teman. 1. Surat lamaran 1. Rusun Leaen 2. CV Daftar riwayat hidup 2. Sampel produk 3. Nah, mudah bukan? Sekarang admin akan jelaskan secara lebih rinci ya teman-teman. Pertama, download aplikasi Candil di Google Play Store. Teman-teman daftar dahulu ya sebagai anggota dengan cara isi email. Setelah diisi, teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi Candil dan mencari buku yang ingin dibaca. Lalu pilih bukunya dan klik tombol baca. Tunggu beberapa saat kemudian. Nah, teman-teman tinggal cari deh teks atau kalimat yang ingin dibaca. Lalu klik tombol titik 3 bulat berwarna kuning di pojok kanan bawah. Pilih teks dengan cara klik drag dan blok kalimat